Keamanan data jadi salah satu isu serius yang dipertimbangkan sebelum membeli aplikasi kasir. Bagaimana cara menjaganya? Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kembali lagi di acara ngopi, yaitu ngobrolin program iPos. Oke, kali ini bersama saya Dita dan juga ada Mas Ridwan. Nah, jadi Mas Ridwan ini adalah salah satu tim support yang ada di Trigona Software. Oke, kita sapa dulu Mas Ridwan ya. Selamat pagi Mas Ridwan. Ya, selamat pagi. Oke, gimana kabarnya Mas Ridwan? Ya, alhamdulillah baik. Mbak Dita Baik. gimana kabar? Alhamdulillah baik juga Mas Ridwan. Oke, jadi kita langsung aja ya Mas ya, Ya, bahas langsung soal kendala. Oke, jadi gini Mas Ridwan. Ya. Jadi saya sering dapat pertanyaan dari teman-teman soal data nih Mas. Nah, khususnya soal database toko. Nah, jadi pertanyaan yang paling sering itu, apakah saat membeli aplikasi iPos akan dapat database-nya? Kalau membeli aplikasi iPos dapat database atau enggak gitu ya? Kalau Ya. database itu kan sebenarnya untuk penyimpanan data ya. Mungkin yang dimaksud user itu master data mungkin gitu ya. Kalau master data sih sebenarnya kita juga menyediakan, tapi dia lebih ke ini ya. Kita adanya lebih ke kelontong atau mungkin sembako dan minimarket gitu ya. Itu ada sih kalau dia mau minta ya bisa juga. Oke. Nah, kalau misalkan selain toko kelontong, misalkan bengkel dan lain-lain itu kira-kira gimana Mas Ridwan? Kalau misalkan yang lain itu kita belum ada karena untuk yang sembako pun itu atau mungkin yang kelontong itu kan kita saat berikan master datanya itu memang harus benar-benar disortir lagi sama mereka gitu. Jadi nggak bisa langsung ya kita kasih database-nya terus mereka langsung gunakan, itu kan nggak bisa ya, karena mereka yang tahu apa aja yang mereka jual gitu. Sedangkan yang kita masukkan di data itu kan random gitu. Nah, makanya kayak data-data lain ya kita nggak lanjutkan juga untuk mencari ya, karena memang agak sulit juga, jadinya merepotkan mereka juga gitu untuk penggunaan programnya. Berarti tetap manual juga ya Mas Ridwan ya? Iya, ujungnya ya pasti manual gitu ya. Ya lebih baik sih langsung mereka cek aja barang yang mereka jual gitu. Karena takutnya kan kita kan kalau ngasih master data itu udah ada kode barcode-nya juga gitu, atau mereka mau kode itemnya sendiri mereka custom gitu ya. Nah, khawatirnya nanti memang kode barcode-nya yang berbeda, pas mereka scan ya itemnya nggak keluar dengan yang mereka jual gitu. Khawatirnya sih gitu sebenarnya gitu. Berarti kalau misalkan nih ownernya ini punya ribuan item, biasanya kan gitu ya Mas ya, kan Iya. banyak barang yang dijual. Betul. Nah, itu berarti benar-benar diinput secara sendiri ya Iya. ke aplikasinya nanti gitu ya. Ya, kalau misalkan dia sebenarnya ada beberapa cara ya untuk input item gitu. Kalau misalkan manual ada 1000 item kan ya capek lah ya. Gitu, capek pasti, kasihan juga usernya gitu. Jadi kita itu ada juga di program itu untuk impor Excel gitu ya. Jadi kalau memang mereka mau input langsung di Excelnya item apa aja, terus kode barcode-nya, kode item gitu ya. Kemudian mereka multi satuan atau enggak itu bisa langsung dari Excel. Jadi mereka input langsung di Excelnya. Nanti kalau memang sudah semuanya terisi sampai stok akhirnya pun itu bisa ya gitu dari Excel. Nah, itu kalau udah full bisa langsung diimpor aja ke programnya. Nah, kalau untuk impornya itu Mas Ridwan itu kan banyak user yang mungkin nggak tahu ya. Itu kira-kira akan dipandunya dalam bentuk apa sih Mas Ridwan seperti itu? Oke, kalau misalkan cara impor sih sebenarnya kita ada ya video tutorialnya di channel YouTube kita ini. Nah, nanti itu bisa dilihat aja. Kita ada beberapa video sih ya, ada yang mau multi satuan, satu harga, atau mungkin berdasarkan jumlah atau berdasarkan level harga. Nah, itu bisa dicek langsung di channel Trigona Software. Nah, nanti kalau misalkan ada kendala saat impornya itu bisa tanyakan juga ke tim support kita. Oke, berarti sebenarnya udah lengkap banget ya Mas Ridwan ya kalau untuk panduannya ya terkait tadi yang import database dan Import yang data. lainnya. Iya. Oke, sebenarnya sih kalau misalkan mau lihat di YouTube itu memang lengkap sih Mbak gitu. Kalau dari pertama penggunaan, dari mulai aktivasi, install ya, dari Iya. mulai install terus aktivasi, terus input item sampai transaksi penjualan dan laporan keuangan itu ada sebenarnya full di di channel YouTube kita gitu. Nah, itu sebenarnya full, tapi kalau memang ada kendala atau yang bingung gitu kan, kita juga ada tim support ya, jadi bisa langsung tanya. Salah satunya Mas Ridwan ya tim supportnya ya. Iya, betul, bisa. Oke, jadi sebenarnya keren banget ya di Trigona Software, panduannya udah lengkap, terus juga ada after sales-nya dari tim support ya, gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya, Mas Ridwan ya, kalau misalkan Iya. ada pertanyaan teknis, langsung aja tim support. Iya, betul. Oke.
Keren banget nih Mas. Jadi benar-benar lengkap banget ya dan sangat membantu terutama untuk UMKM semuanya ya. Jadi panduan sudah lengkap, database juga bisa dibantu kalau ada kendala. Oke, Mas Ridwan mau ngopi dulu Mas, kayak ngantuk banget ya. Iya, saya ngopi dulu ya. Ngopi dulu ya Ini Mas saya Ridwan minum ya. ya Mbak ya. Oke. Ini apa, kopi apa itu? Kopi hitam Mas. Pakai gula enggak? Saya suka yang pahit. Oh yang pahit. Oke, minum dulu nih Mas. Oke, lanjut. Nah selanjutnya Mas, jadi untuk merawat database ini apa saja sih yang perlu dilakukan oleh pemilik toko Mas? Banyak nih yang takut misalkan membeli program gitu, terus tiba-tiba kalau ada kendala di perangkat komputernya gitu, itu tiba-tiba database-nya hilang. Nah itu gimana sih cara merawatnya biar database-nya nggak hilang Mas Ridwan? Supaya nanti kalau Iya. misalkan ada kendala dari PC perangkatnya gitu ya, terus datanya betul. tetap ada gitu ya. Betul. Kalau misalkan kayak gitu sih, dia sebenarnya kita ada fitur untuk backup gitu. Jadi nanti bisa di backup database-nya supaya kalau misalkan ada kendala dari PC yang lama, itu bisa dipindahkan database-nya ke PC yang baru gitu. Oke, berarti ada backup ya. Iya, Itu betul. berarti di setting di mana Mas, di apa itu namanya backupnya? Kalau misalkan backup itu ya ada di menu pengaturannya gitu, ada. oke. Kalau misalkan pun dia nggak sempat untuk melakukan backup karena kan sering ada transaksi yang terjadi kan gitu ya. Ya. Nah itu bisa juga langsung disetting aja auto backupnya. Itu ada kok di menu pengaturan. Ini khusus untuk e-pos gitu ya. Iya. Berbeda oke. dengan program Ketopo. Ya. Gitu. Kalau program Ketopo itu dia setiap harinya, setiap malam itu dia mengambil terakhir 5 hari terakhir sih. Gitu. Biasanya sih kalau saya cek itu di jam 2 malam gitu. Nah itu udah auto backup. Udah auto backup ya. Iya betul gitu. Oke Mas. Nah ini Mas, jadi terkadang nih saking ramainya toko, melakukan backup database ini susah cari waktunya Mas Ridwan. Iya. Nah mungkin gimana Mas? Ada solusi nggak sih kira-kira? Itu tadi yang baru saya bilang. Oh yang tadi itu ya. Oh berarti balik lagi ke auto backup database ya? Betul. Oh berarti auto backup database itu bisa mengatur jamnya juga Mas Bisa, Ridwan ya? betul, iya. Jadi ada kalau auto backup itu bisa atur mau pilih jam 12 aja sama jam 8 malam itu bisa, atau mungkin per jamnya bisa. Dia itu paling cepat sih 5 menit, setiap 5 menit sekali gitu. Cuma ya kalau misalkan menggunakan auto backup yang 5 menit sekali itu harus dipastikan juga penyimpanan internalnya itu cukup gitu ya, karena kan dia berjalan terus. Biasanya kalau space untuk penyimpanannya itu ruangnya nggak cukup, nanti bisa jadi kendala tuh, biasanya foreclose juga gitu. Dan kalau sering juga kita ada auto backup yang diarahkan ke penyimpanan eksternal tuh kayak flash disk gitu kan ya. Nah itu kalau flash disknya nanti tiba-tiba kecabut atau mungkin gak terdeteksi di PC-nya, terus waktunya auto backup, itu nanti programnya jadi foreclose biasanya gitu. Oke. Nah berarti Mas Ridwan, auto backup database itu bisa disimpan di perangkat komputernya itu sendiri, kemudian bisa di flash disk juga. Ya. Abis itu ada opsi lain nggak Mas Ridwan yang Bisa lebih juga. aman kira-kira? Kalau misalkan itu bisa juga langsung ke Drive ya, Google Drive gitu. Nah itu bisa langsung disimpan. Tapi kalau dari saran saya sih gitu ya, lebih baik kalau mau penyimpanan itu ya di internal aja dulu. Nanti kalau memang udah waktunya closing atau mungkin ya jam berapa, ya baru dipindahkan ke Google Drive atau mungkin ke flash disk gitu. Tapi ambil aja yang paling terakhir file backupnya. Nah Mas Ridwan mau nanya juga nih, Ya. kalau setting auto backup database kan otomatis dia menyimpan data terus kan? Ya. Nah itu misalkan udah penuh, itu bisa dihapus nggak? Mungkin data yang udah lama nih dihapus aja, berarti kan update-nya ke data yang baru. Nah itu bisa nggak sih Mas Ridwan? Sebenarnya kalau misalkan hapus file backup yang lama itu sebenarnya bisa. Cuma kita memang harus pastikan dulu kalau misalkan file backup terbarunya itu udah pasti seharusnya size-nya itu lebih besar dari file backup sebelumnya gitu. Karena kalau misalkan nanti ada korup database atau mungkin ya kita kan nggak tahu ya namanya kendala PC, entah ada virus atau mungkin sering kali terjadi padam listrik kan ya, komputer mati sendiri tuh langsung tuh, itu kan bisa bikin error hard disk lah gitu ya, penyimpanan internalnya error, nanti database-nya itu biasanya jadi rusak gitu. Nah nanti auto backup-nya itu size-nya akan lebih kecil dari size sebelumnya. Itu udah dipastikan itu biasanya rusak, jadi nggak bisa di restore. Nah kalau misalkan nanti kedepannya mau dihapus, itu harus bisa hapus yang paling lama sebenarnya. Sisakan mungkin ya seminggu terakhir atau mungkin 2 hari terakhir itu bisa. Cuma ya itu yang harus dipastikan, karena khawatirnya kita udah hapus yang lama, ternyata file backup yang baru kita rusak. Nah jadi kan kita nggak punya data jadinya gitu. Nah khawatirnya gitu sih. Ya siap-siap Mas Ridwan. Oke baik, mantap banget sih Mas Ridwan.
Oke Mas, terakhir ya. Ya. Nah tadi kita kan udah bahas soal database ya. Database itu tadi yang saya simpulkan adalah database ini akan tetap aman jika customer-nya itu melakukan auto backup database tadi ya. Ya, betul. Oke, nah selain itu Mas Ridwan berarti ini bisa dipastikan ya untuk keamanan database si user ini benar-benar aman gitu Mas Ridwan. Bisa ya? Mengenai keamanan ya, jadi kayak kebijakan privasi gitu kan ya. Ya bisa seperti itu. Kalau itu sih karena penyimpanan datanya itu secara internal atau offline di Ya. PC mereka yang menggunakan program iPOS, itu sebenarnya ya aman aja ya gitu ya. Dan kita pun ya kalau misalkan ada kendala dari user yang memang harus mengirimkan file backup database, itu ya kita juga kan minta izin juga sama mereka. Kalau mereka kirim kan berarti itu sudah mengizinkan, dan kita juga nggak akan share juga ke mana-mana gitu ya, karena memang ya datanya ya privasi gitu. Itu untuk iPOS. Kalau yang versi online itu kan sebenarnya ke toko ya. Ya. Kalau ke toko itu sih sebenarnya kalau kita masuk ke toko.co.id itu pas mau login user itu ada di bagian bawahnya, developer udah siapkan kebijakan privasinya. Nanti bisa dicek aja di bagian bawah gitu, dan itu untuk memastikan kalau data mereka itu aman gitu. Oke, berarti aman ya. Aman seharusnya ya Seharusnya. nggak mungkin di share lah gitu ya, dari Iya. kita pun yang nggak akan share. Baik Mas Ridwan, jadi seru banget nih obrolan terkait database ya. Jadi emang mungkin ini memang sangat banyak ditanyakan oleh user ya, terkait misalkan mau membeli aplikasi kasir ya Mas Ridwan gitu. Karena takutnya yang pertama itu kalau udah pakai program kasir iPOS terus database-nya hilang. Nah kan harus dari awal lagi tuh yang mereka Ya, takutkan itu gitu. betul. Ternyata di sini tadi bisa setting auto backup database ya Mas Ridwan ya. Gitu ya. Nanti selain dari auto backup ya lebih baik backup manual juga gitu Oh, ya. backup manual juga Iya. itu Mas. Ya lebih Nah, baik gitu ya. Oke. Jadi bedanya gimana Mas? Misalkan backup manual sama auto backup database tuh gimana? Kalau auto backup itu kan nanti dia berjalan otomatis ya di latar belakang gitu. Oke. Jadi nggak mengganggu operasional juga sebenarnya gitu. Dan itu akan masuk terus sesuai folder yang diarahkan. Nah, kalau manual itu ya sesuai waktu saat kita melakukan backupnya. Itu sama sih menunya ada di pengaturan gitu, ada backup terus ada juga auto backup gitu. Nah, kalau dari saran kita kan ya lakukan juga backup manualnya setelah closing gitu, yaitu untuk mempertambah aja supaya Benar-benar lebih aman ya? aman, iya gitu, antisipasi ya gitu sih. Ya, dan juga ya setiap closing harus dipastikan yaitu tadi filenya harus lebih besar daripada file backup sebelumnya. Mantap sekali Mas Ridwan ilmunya. Ini Mbak Dita nggak diminum? Minum dulu, minum. Saya minum ya. Ya, minum lagi. Ya. Oke, baik Mas Ridwan. Jadi seru banget ya obrolan kita soal database ini ya. Oke, makasih banyak Mas Ridwan untuk waktunya. Oke, terima kasih kembali Mbak Dita. Kalau misalkan memang nanti mau ada yang ditanya-tanyakan sama user, kalau apa, biasanya kan ya namanya pengguna baru gitu ya, dia bingung, itu bisa juga tanyakan langsung ke tim support. Nanti pasti akan dijawab pas respon ya gitu di jam kerja ya. Oke Mas Ridwan, terima kasih banyak ya sudah berkenan gabung nih di ngopi kali ini ya. terima Oke, kasih sukses selalu Mas Ridwan dan sehat selalu. sehat selalu bersama Oke. tim software. Oke, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.